Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kelompok kami anggotanya ada Afril Dahira Restiana, ada Devin Tribuna Debataraja, ada Aisyah Mukhlis, dan saya Nabila Syabakis dan Nathanael Masayuki Paiman. Pertama itu ada teori dari turunan fungsi trigonometri. Nah, yang pertama adalah Y sama dengan sin X. Turunan fungsi yang pertamanya adalah Y sama dengan cos X. Lalu yang kedua, cos X itu akan menjadi min sin X. Tan X itu akan menjadi sekan kuadrat X. Lalu kotangen X itu akan menjadi min kosekan kuadrat X. Lalu ada sekan X itu akan menjadi sekan X dikali tan X. Lalu ada kosekan X menjadi min kosekan X dikali kotangen X. Lalu ada uji turunan pertama untuk menentukan titik maksimum dan minimum. Misalkan fungsi trigonometri yang mempunyai aturan turunan F pertama dan A sama dengan 0, jika nilai F turunan pertama bertanda positif di X lebih kecil dari A dan bertanda negatif di X lebih besar dari A, maka A dikali FA disebut titik maksimum lokal. Lalu jika nilai F aksen bertanda negatif di X kurang dari E dan bertanda positif di X lebih besar dari C, maka C dikali FC disebut titik minimum lokal. Lalu jika di sekitar titik X sama dengan B tidak ada perubahan tanda nilai F aksen, maka B dikali FB disebut titik belok horizontal. Lalu ke ilustrasi permasalahan. Nah, di sini ada aquathlon adalah sebuah kompetisi yang terdiri atas dua cabang olahraga, yaitu renang dan lari yang dilakukan secara berkesinambungan dalam satu kesatuan waktu. Peserta kompetisi harus menyelesaikan renang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan lari jarak jauh. Pemenang kompetisi merupakan peserta yang dapat menyelesaikan run race dengan waktu tercepat. Misal akan diselenggarakan kejuaraan aquathlon di pinggir pantai. Beberapa hari sebelum kompetisi dimulai, panitia memberikan kesempatan bagi setiap atlet untuk mencoba lintasan. Setelah mencoba lintasan aquathlon, pelatih melakukan evaluasi terhadap performa atletnya. Salah satunya adalah Pak Sandi. Berdasarkan data yang terekam pada alat ukur kecepatan, ternyata kecepatan berenang atletnya adalah 1,6 meter per detik. Adapun kecepatan berlarinya adalah 4 m per detik. Lintasan aquathlon tersebut jika digambarkan seperti ilustrasi di slide berikut ini. Titik G merupakan titik awal lintasan berenang atau titik awal kejuaraan aquathlon, dan titik Q merupakan titik akhir lintasan renang. Adapun QS merupakan lintasan lari, di mana titik S merupakan titik akhir kompetisi aquathlon dan GP merupakan jarak antara titik awal dari tepi pantai. Gambarnya ada di samping. Lanjut ke soal yang akan dibahas, itu pertama adalah tentukanlah fungsi waktu dalam theta yang dibutuhkan oleh atlet Pak Sandi. Yang kedua, gambarkanlah grafik fungsi waktu tersebut. Yang terakhir, tentukanlah nilai theta agar atlet tersebut dapat mencapai garis akhir dalam waktu singkat. Berapakah waktu minimumnya? Nah, untuk soal yang pertama, tentukanlah fungsi waktu dalam theta yang dibutuhkan oleh atlet Pak Sandi. Yang pertama kita cari jarak GQ-nya dulu. Ini untuk cos theta sama dengan 100 per GQ. GQ kita pindah ruas sama dengan 100 per cos theta. Jadi GQ-nya sama dengan 100 sekan theta. Jadi yang kedua kita cari jarak QS. Tan theta sama dengan PQ per 100. PQ kita pindah ruas jadi 100 tan theta. Jadi PS sama dengan akar 200 kuadrat kurang 100 kuadrat. Jadi PS sama dengan 100 akar 3. Jadi lanjutnya, karena PS-nya sudah ketemu, PQ tambah QS sama dengan PS. QS kita pindah ruas jadi sama dengan PS kurang PQ. Jadi QS sama dengan 100 akar 3 kurang 100 tan theta. Untuk waktu totalnya, T sama dengan T GQ tambah TQS. T sama dengan T
TGQ-nya 100 secant theta per 1,6. 1,6 itu kecepatan yang ada di soal tambah 100 akar 3 dikurang 100 tan theta per 4. Berarti T-nya sama dengan 62,5 secant theta tambah 25 akar 3 dikurang 25 tan theta. Setelah itu kita masuk ke pembahasan kedua, yang dimana pertama kita sebelum menentukan grafik itu ada uji titik, dan titik yang kami ambil ada 4. Yang pertama itu ada min 60 derajat, yang kedua ada min 30 derajat, yang ketiga ada 30 derajat, yang keempat 60 derajat. Yang pertama ada min 60 derajat, dimana tadi rumusnya sudah dapat T sama dengan 62,5 sek theta kurang theta 0 tambah 25 akar 3 kurang 25 tan dalam kurung min 60 derajat. Setelah itu kita dapatnya T sama dengan 125 tambah 50 akar 3, yang dimana hasilnya 211 sekon. Yang kedua kita masuk ke min 30 derajat. Yang dimana tadi rumusnya sama, T sama dengan 62,5 sek dalam kurung T kurang T0, theta 0 tambah 25 akar 3 kurang 25 tan dikali min 30 derajat. Dapatnya T sama dengan 75 akar 3, yang dimana T-nya 129 sekon. Yang ketiga, theta sama dengan 30 derajat. Rumusnya sama juga, T sama dengan 62,5 sek dalam kurung theta kurang theta 0 tambah 25 akar 3 kurang 25 tan dikali 30 derajat. Dan hasilnya T sama dengan 175 akar 3 per 3. Dan T-nya dapatnya 101 sekon. Yang terakhir itu ada 60 derajat. Rumusnya juga sama, T sama dengan 62,5 sek dalam kurung theta kurang theta 0 tambah 25 akar 3 kurang 25 tan dikali 60 derajat. Dapat hasilnya 125 sekon. Kedua, untuk yang grafik, theta sama dengan 0. Kita pembuktian di sini. Jadi kalau theta sama dengan 0 berarti T sama dengan 62,5 tambah 25 akar 3. Jadi T-nya itu sama dengan 105,8 sekon. Jadi kalau T sama dengan 0 itu diketemukan 62,5 per cos theta tambah 25 akar 3 kurang 25 sin theta per cos theta sama dengan 0. Jadi itu rumusnya dipecah lagi. Jadi semuanya dikali cos theta, jadi hasilnya min 2,5 sin theta tambah 25 akar 3 cos theta per min 20 sama dengan min 62,5. Jadi hasilnya T sama dengan 0 itu min 62,5. Jadi habis itu kita cari K-nya. Jadi K sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu diakarin sama dengan akar min 25 kuadrat tambah 25 akar 3 kuadrat, itu hasilnya 50. Jadi kita udah ketemu K-nya 50. Kita masuk ke persamaan trigonometri. K cos theta kurang theta 0 sama dengan min 62,5. K-nya tadi udah ketemu 50. Jadi 50 cos theta kurang theta 0 sama dengan min 62,5. Jadi cos theta kurang theta 0-nya itu sama dengan min 62,5 per 50. Jadi hasilnya ini tidak memenuhi karena intervalnya cos theta itu sama dengan min 1 atau theta lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 1. Jadi ini membuktikan kalau waktunya itu tidak mungkin 0. Nah, selanjutnya di sini seperti yang kita lihat pada grafik, tadi kita telah mencoba uji titik di min 60, min 30, 30, dan 60, maka grafiknya akan memiliki interval seperti ini, dan titik kritisnya, untuk mencari titik kritis, itu adalah T aksen sama dengan 0. Artinya tadi waktu yang telah kita dapat, kita turunkan sekali, menjadi seperti ini, 62,5 sekan theta, dikurang 25 sekan kuadrat theta, sama dengan 0. Nah, setelah kita pindah ruas, dan kita jabarkan, maka akan mendapatkan sin theta sama dengan 0,4. Nah, sin 0,4 itu sama dengan 23,57 derajat. Nah, lalu soal selanjutnya adalah tentukan nilai theta agar atlet tersebut dapat mencapai garis akhir dalam waktu yang singkat. Berapakah waktu minimumnya? Nah, untuk menjawab ini kita akan menggunakan titik kritis yang telah kita dapat tadi, yaitu theta sama dengan 23,57 derajat Celcius. Nah, kita masukkan saja ke dalam waktu yang telah kita cari sebelumnya, yaitu 62,5 second
dalam 23,5 derajat kita tambahkan 25 akar 3 kurang 25 tan dalam 23,57 derajat. Bila kita cari hasilnya, maka titik minimumnya adalah 100,58. Nah, jadi apakah konsep aplikasi turunan fungsi trigonometri itu dapat digunakan untuk menentukan waktu minimum atlet tersebut? Jawabannya adalah iya, karena setelah perumusan yang telah kami lakukan ini, kami mendapatkan kalau waktu minimumnya adalah 100,58, dan pastinya itu membuktikan kalau konsep aplikasi turunan trigonometri itu dapat digunakan untuk mencari waktu minimum atlet tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.